Baiklah, saya akan membacakan pembacaan makalah dari kelompok 13, yaitu bagian A dan B. Yang pertama, bagian A, tentang gender dan feminisme, kesetaraan hak kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pada masa jahiliyah, nasib wanita lebih memprihatinkan. Wanita dipandang sebagai barang yang diperjualbelikan. Seorang laki-laki boleh memperistri beberapa saja wanita sekehendak hatinya tanpa ada batasan sama sekali. Begitu juga bahwa wanita tidak memperoleh warisan dan harta warisan si peninggal sama sekali. Termasuk juga jika seorang wanita melahirkan bayi perempuan, tentu akan menjadi sebuah aib yang kemudian hal itu dianggap masalah dan perlu dikubur secara anarkis. Sementara di zaman modern, kedudukan wanita tampaknya mengalami pergeseran. Tuntutan persamaan hak emansipasi dari waktu ke waktu begitu kuat. Kendati wacana emansipasi mengalami paradigma yang kaku sehingga terkesan bahwa keberadaan wanita seakan-akan adalah bentuk pembiasaan yang dipandang secara ekonomis. Dengan demikian, emansipasi wanita lebih mengarah kepada tingkat pelabelan dari tujuan bersama, kebebasan dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, adanya tekanan untuk mengabaikan kodrat dan martabat wanita yang seharusnya dijunjung. Atas dasar ini, Islam tampaknya menawarkan beberapa kemungkinan bahwa kedudukan wanita juga sebanding dengan laki-laki. Kedudukan kemungkinan ini meliputi beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, wanita adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaan, hak, dan kewajibannya. Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli-ahli agama yang sebelum Islam kepada wanita. Wanita itu mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk beragama dan untuk masuk surga jika mereka berbuat baik, tetapi jika mereka berbuat jahat maka mereka akan disiksa. Jadi dengan kata lain bahwa wanita juga sama kedudukannya dengan laki-laki. Yang keempat, Islam membasmi perasaan pesimis dan sedih pada saat lahirnya seorang bayi wanita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Yang kelima, Islam mengharamkan penguburan anak wanita dalam keadaan hidup dan menjelaskan ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Yang keenam, Islam menganjurkan agar wanita diberi ilmu pengetahuan seperti layaknya laki-laki. Bagaimanapun ilmu menjadi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Yang ketujuh, Islam juga membatasi poligami dan dengan menetapkan jumlah istri hanya boleh sampai 4 saja. Sedangkan sebelumnya poligami itu tidak terbatas bagi di kalangan bangsa Arab maupun kalangan bangsa lain. Yang kedelapan, Islam juga mengatur persoalan talak. Tujuan pengaturan ini mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. Bahkan Islam membatasi persoalan talak hanya sampai 3 kali saja. Yang sebelumnya persoalan ini tanpa batas, maupun kalangan bangsa lain. Yang kedelapan, Islam juga mengatur persoalan talak. Tujuan pengaturan ini mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. Bahkan Islam membatasi persoalan talak hanya sampai 3 kali saja. Yang sebelumnya persoalan ini tanpa batas. Dengan beragamnya arti feminisme, maka akan sulit mendapatkan definisi feminisme dalam semua ruang dan waktu. Hal ini terjadi karena feminisme tidak mengusung teori tunggal, akan tetapi menyesuaikan kondisi sosiokultural yang melatar belakangi munculnya paham itu, serta adanya perbedaan tingkat kesadaran persepsi dan tindakan yang dilakukan oleh para feminis. Contohnya di Amerika, gerakan feminisme pada awalnya mula dipandang sebagai suatu sudut pandang yang mencoba membantu melihat adanya ketimbangan-timbangan perilaku terhadap tindakan kaum perempuan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Maka pada perkembangannya yang lebih lanjut, nilai yang diperjuangkan gerakan ini dikonseptualisasi sesuai dengan kepentingan sejarah dan tempat gerakan itu muncul, yakni dari penolakan perilaku menjadi upaya pembebasan hak-hak perempuan yang cenderung radikal. Baiklah, itulah pembacaan makalah dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian B, pengertian gender dan feminisme. Yang pertama, pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Study Encyclopedia jelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran perilaku,
kualitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Lebih jauh lagi berbicara tentang gender, Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis, yakni perbedaan jenis kelamin seks, adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda, sedangkan gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia, laki-laki dan perempuan, melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Yang kedua, pengertian feminisme. Dalam buku Encyclopedia of Feminism yang ditulis Lisa Tuttle pada tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggris, feminism yang berasal dari bahasa Latin femina atau woman, secara harfiah artinya having the quality of a male. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan Women's pada tahun 1980-an. Adalah alias Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini, tertulis dalam buku De Athenaeum pada 27 April 1989. Feminisme yang memiliki artian dari femina tersebut memiliki arti sifat keperempuanan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut, untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyerta hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia. Menurut Mansur Fakih juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Dengan beragamnya arti feminisme, maka akan sulit mendapatkan definisi feminisme dalam semua ruang dan waktu. Hal ini terjadi karena feminisme tidak mengusung teori tunggal, akan tetapi menyesuaikan kondisi sosiokultural yang melatar belakangi munculnya paham itu, serta adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh para feminis. Contohnya di Amerika, gerakan feminisme pada awalnya mula dipandang sebagai suatu sudut pandang yang mencoba membantu melihat adanya ketimbangan-timbangan perilaku terhadap tindakan kaum perempuan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Maka pada perkembangannya yang lebih lanjut, nilai yang diperjuangkan gerakan ini dikonseptualisasi sesuai dengan kepentingan sejarah dan tempat gerakan itu muncul, yakni dari penolakan perilaku menjadi upaya pembebasan hak-hak perempuan yang cenderung radikal. Baiklah, itulah pembacaan makalah dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Hafizatul Ilmi dari Perbankan Syariah 5B akan menyambung materi dari rekan saya, yang yaitu poin yang ketiga, itu dalil gender dan feminisme. Yang pertama, dalil feminisme dalam Islam, yang pertama itu terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yang kedua surah An-Nisa ayat 32 dan surah An-Nisa ayat 1. Yang kedua itu dalil gender dalam Islam. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 49, yang kedua itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 32, yang ketiga terdapat dalam surah Al-Imran ayat 195, dan yang keempat terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang poin keempat yaitu kesetaraan dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya, tugas pokok seorang hamba adalah mengabdi dan menyembah kepada Allah. Hal ini dapat diketahui dalam firman Allah dalam surah Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam 5. Yang pertama itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang merendahkan dan meninggikan derajatnya adalah ketakwaan mereka masing-masing. Yang kedua, fakta bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian dari Tuhannya. Yang keempat itu
prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran dapat dilihat pada kenyataan antara Adam dan Hawa. Yang kelima itu sejalan dengan prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama berhak meraih prestasi di dalam hidupnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu perempuan menjadi kepala negara menurut Islam. Wanita jadi pemimpin tertinggi di kalangan para ahli ilmu, alim ulama cendekia dan praktisi. Hal ini terjadi secara metodologi berpikir sistematis dalam usul fiqh, terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selanjutnya, karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam karena ijtihadiyah yang dinamis sepanjang masa. Logis kiranya kalau para ahli ilmu berbeda pandangan dalam mensikapi permasalahan tersebut. Selanjutnya, kedua golongan pendapat tersebut mempunyai argumentasi masing-masing. Golongan yang pertama, firman Allah yang artinya kaum pria itu pemimpin bagi kaum wanita. Dan yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW berkualitas sahih yang artinya sungguh Allah telah memberi manfaat kepada sebuah kalimat pada hari perang Jamal. Ketika sampai informasi kepada Nabi SAW bahwa kerajaan Persia telah mengangkat anak wanita menjadi kaisar atau ratu. Selanjutnya ijma ulama bahwa mayoritas ulama jumhur al-ulama telah sepakat seorang imam atau pemimpin itu harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Ketika kata wanita imrah pada hadis tersebut menunjukkan kepada keumuman makirah. Itu selanjutnya itu F, pendapat ulama tentang gender dan feminisme dan perempuan menjadi kepala negara. Yang pertama, pendapat ulama tentang gender dan feminisme. Di kalangan Islam secara umum diyakini bahwa Nabi Muhammad telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan perempuan. Walau demikian, kini sedikit pandangan tentang perempuan baik yang dianggap memihak terhadap perempuan maupun yang sebaliknya. Telah diyakini bahwa Islam merenovasi pandangan-pandangan dan kehidupan kaum perempuan, tetapi terdapat juga pandangan yang menganggap bahwa agama tak terkecuali Islam berkontribusi terhadap pelanggaran ketidakadilan gender. Pendapat para ulama tentang perempuan menjadi kepala negara yaitu pendapat ulama klasik yang pertama Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang kedua Imam Al-Baghawi. Yang ketiga menurut Said Hawa. Keempat At-Tabari. Yang kelima Az-Zamsyari. Yang keenam Al-Razi. Pendapat ulama kontemporer yang pertama Ali Jummah Muhammad Abdul Wahab. Yang kedua Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi ini mengumumkan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu yang pertama faktor fisik dan naluri, yang kedua faktor kodrati yaitu kodrat, yang ketiga Al-Ghazali, yang keempat menurut Qaradawi. Menurut Qaradawi ini tidak ada satupun nas Quran dan hadis bahwa melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat, seperti tidak boleh ada
khalwat atau berduaan dengan ruangan tertutup dengan lawan jenis hukumnya haram. Yang B, tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dan harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian. Yang kelima, At-Tabari. Yang keenam, Dr. Muhammad Said. Yang ketujuh, Ibnu Jarir At-Tabari. Hanya sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.